Halo teman-teman. Halo. Nah, Siapa kamu? oke, teman-teman yang biasanya ngikutin konten soal MotoGP ya. Betul. Di Motor Plus biasanya kan berharap wah Bang UJ Joni. sama Bang Joni Ya, nih. betul. Bang Joni, my body is not delicious Ya, katanya. seperti seri-seri sebelumnya Iya. gitu kan. Jadi dari tes pramusim memang dia agak not delicious Ya. lah gitu kan. Tapi ya kita sebenarnya mau ngucapin selamat berpuasa dulu buat Ya. teman-teman. Ini mumpung masih awal puasa, mungkin kita Ini kosong ya, kosong ya. kosong. Rehan kan juga di channel Motor Plus juga mengisi konten juga kan. Tapi kali ini kita ajaklah untuk membahas seputar MotoGP ya Han. Iya. Karena emang MotoGP tahun ini bisa dibilang istimewa. Gila, ini Nontonnya gimana nontonnya? nontonnya sih agak-agak ngantuk karena malam ya. Betul. Tapi gue bener-bener tegang dan emang banyak ekspektasi banget nih. Betul, terutama soal dia. Ini gila. ternyata gue kira dia bakal melempem loh. Ternyata. Mahkotamu tetap ada, King. Ya benar-benar. King ini nggak nyangkut di DCC aku nggak ada nih. Dia benar-benar dia udah tetap terpasang tegak Nah. gitu ya. Jadi gue mungkin bahas sedikit bagaimana Pecco Bagnaia itu bisa mendominasi gitu ya Han di awal. Nih kita ada videonya nih, ya, kita ada cuplikan-cuplikan ya kan. Ini mah foto keren banget makanya gue jadiin wallpaper dulu gitu kan. Kita agak geser dulu, Nah. agak di ujung. Ini nggak urut sih, sorry. Nah dari sini nih Han. Startnya nih Ya, berarti nih. Ini kita pause dulu. Dia ada di grid kelima. Ya. Kualinya biasa aja lah. Dibilang melempem enggak gitu, tapi emang Pecco tuh kayak sebenarnya nggak nge-push kayak Martin. Ya, dari awal udah langsung Iya. full gitu ya. Bener-bener pengen pole lah kalau Iya. Martin tuh. Tapi ya seperti biasa kan, Martin pole terus pasti ada Binder, ada Espargaro. Nah, kita lihat di sini dari posisi 5 nih. Nah, ini dia nih. Kita pause dulu. Ini belum masuk tikungan 1, teman-teman. Ini baru di end of straight aja masih agak jauh. Breaking point itu masih jauh. Pecco tuh kepikiran gitu. Dia 5 kan di tengah kan. Ya. Dia bisa pikiran, oh ke kiri nih gitu kan. Dia udah visioner. Gua mau nyikat Binder di tikungan kedua Iya, nih. padahal di depan juga sebetulnya masih ada Espargaro, tapi Ya. Espargaro di sini langsung jeblok. Dia di akhir lap 1 tuh ke 9 karena ada masalah ban. Nah, tapi kita fokus lagi ke Pecco. Betul-betul dia dari from the outside, ya kan? Bener-bener from the outside dia ngambil ya kan. Tampan dan pemberani Tampan banget dan ini. pemberani banget gitu loh. Tuh, dia bener-bener udah jaga momentum, jaga grip, gimana bisa nyikat Binder langsung di tikungan 2. Jadi ibaratnya 2 tikungan tuh udah cukup lah buat Pecco untuk bisa ngejar Martin ya. Ya. Nah ini kita bakal lihat sedikit nih Han, bener-bener gimana. Nah dia agresif banget, kita Ya. bisa Senggol dikit bacok ya, ya. senggol bacok ya. Sorry, agak kegeser dikit nih. Tadi udah nyampe sini, bener-bener. Nah di sini nih tadi hampir senggol lah tuh sebenarnya ya kan. Kayak Binder tuh udah ini lane-nya dia, tapi sama Pecco tetap dipaksa masuk gitu kan. Set, nah ini kayak udah chatter gitu, Binder akhirnya ngalah lah di sini kan. Nah di sini udah mulai dapat momentum. Ini kan cukup Langsung panjang disikat, nih. ya. Ini kan panjang nih, langsung disikat di sini ibaratnya. Gila. Kondisi ban masih belum optimal banget. Betul. Langsung dicolok. Langsung dicolok. Ya, ini bener-bener Pecco nih kayak udah mikir karena kalau gua lihat emang sirkuit Qatar ini di semua kelas ya, dari Moto3, Moto2 sampai MotoGP semua lap record pecah gitu kan. 51 ya. 51 ini 51 di Moto3, Moto2 pecah mungkin karena bannya baru Pirelli kan. Tapi kalau di sini kan emang top speednya udah gila-gilaan dibandingin tahun kemarin. Padahal cuma beda jeda 4 bulan kan. Tapi sebenarnya tuh kalau gua lihat ini ada faktor di mana sirkuit ini lagi nge-grip parah gitu kan. Karena ada event Ya apa betul, sebelumnya ya? betul. Seminggu sebelumnya di sini ada balap endurance, World Endurance Championship. Itu balapannya lama banget, mobilnya juga banyak banget. Jadi kayak ibarat kata ini track rubber banget lah istilahnya. Ya. Bener-bener peninggalan tuh grip-gripnya dari ban balap mobil endurance yang 10 jam lebih itu masih ketinggalan di sini meskipun emang sempat hujan kan ya. Ya. Jumat sempat hujan tapi kayak kita lihat di sini sirkuitnya tuh di racing lane-nya hitam banget gitu loh. Ya, sisa-sisa kompon itu ya. Iya, sisa-sisa kompon itu masih tertinggal banget. Jadi kayak ibaratnya track itu seoptimal parah dan gimana para pembalap manfaatin. Nah, disinilah Pecco tuh cuma butuh 1 lap, malah cuma 4 apa 5 tikungan Han ya. Udah langsung terdepan dan Nggak kesentuh. Udah nggak kayak kalau istilahnya autopilot udah setelah itu Iya, dia. santai aja di sini Iya. nih, di sini videonya bakal habis dan di sini gapnya pun udah bikin gap gitu kan, udah 0,2 lah gitu. Nah, ginilah emang Pecco itu luar biasa Han ya. Dan sebenarnya gue jujur ya, Jay ya, sebelum balapan hari Minggu,
pas sprint race itu gue nggak ekspektasi Bagnaia bisa sedominasi ini nih. Iya betul. Gue Ya juga kayak ngeliat, paling ini mungkin ini tahunnya Martin gitu ya, kan. Martin udah dominasi Iya. tuh, udah pasti juara nih Atau nanti mungkin besoknya. Binder kalau di sprint race mungkin agak keteteran mungkin, tapi mungkin KTM punya cara lain, atau Aprilia sebetulnya Ya, kan. Aprilia karena di sprint race Espargaro. bagus juga, tapi di sini lihat di sini di end of lap 1 aja dia udah P9, berarti Aprilia di sini ada masalah kan. Ya. Karena emang si Espargaro mengeluhkan motornya jauh lebih berat sebetulnya, tapi emang seperti gue bilang tadi, Aprilia di balapan main race ini jeblok karena emang dia ada masalah ban. Ibaratnya si Espargaro bilang, Michelin nih bannya nggak adil gitu, gue dapet yang nggak enak gitu Iya. kan. Dan sebenarnya nggak cuma Espargaro doang kan yang Iya, mengeluhkan soal betul. ban. Jorge Martin juga sempat Tahun lalu ya, terutama ya tahun lalu, dan di sini ada beberapa pembalap emang yang mempermasalahkan ban gitu kan. Tapi emang yang cukup vokal adalah Espargaro dan emang paling kelihatan gitu. Pak RT susah. Iya, Pak RT susah, dan dia juga podium di sprint race, Ya, jadi kayak gue ngasih alasan, lu orang dengerin lah gitu loh, benar. gitu. Dan ada satu lagi kenapa Pecco bisa berjaya di sini. Kenapa tuh? Nih kita lihat di sini, aduh, maaf nih. Belum, sorry ya. Nah ini udah 2 lap terakhir, gapnya di belakang Binder nih bakal ditampilin sebetulnya. Set, nah Gila. ini jarang loh ada pembalap apa ya? Iya. Konsistennya segini loh. Dan konsistennya konsisten cepet lah ini ya. Ya, ini konsistennya konsisten cepat. Jadi ya Pecco tuh betul-betul menjaga lap time itu ada di 152-an. Ya karena ini balap ya, bukan hot lap. Jadi ada 152-an, bahkan di sampai lap ke-14 gitu, atau 7 lap sebelum balapan berakhir tuh dia masih 152-an gitu. Sementara banyak pembalap itu di lap ke-6, lap ke-7, ke-8 itu udah banyak yang jeblok ke 153. Kendor ya. Ya, mulai kendor, terutama kayak orang-orang yang kalau lu bilang istilahnya berantem di belakang, ya kan banyak Martin banget sama tuh. Binder. Iya, banyak banget tuh, Martin sama Binder, Marquez sama Acosta, Ya. contohnya kan, terus atau mungkin Alex Marquez sama Di Gia gitu kan, semua kan pada berantem kan di belakang. Si Pecco ya autopilot aja gitu kan. Jadi gua kayak teringat Paduka Jorge Lorenzo. Bah, bener. Iya kan? Ya, gaya balapnya tuh boring, Boring banget. boring parah. Iya. Ada 2 orang sih sebenarnya yang bikin balapan boring parah. Satu Paduka Jorge, ya satu lagi Dani Pedrosa. Nah. Dani Pedrosa juga kayak gini kan. Gak bisa fight kesannya. Nggak bisa fight kesannya, jadi kayak lu cupu tuh aslinya. Iya, udah terus di depan, nggak dikasih ampun lah yang nggak lain. dikasih ampun lah. Tapi emang sebenarnya gap pembalap yang lain ke Pecco tuh sebenarnya nggak selebar waktu zamannya Paduka Jorge kan. Ya. Paduka Jorge tuh buset dah, bisa tiba-tiba 5-6 detik gitu Ya, kan. teman-teman juga pasti ingat ya pas Jorge Lorenzo pas masih di Yamaha Ya, terutama jaya-jayanya itu. ya. Ngantuk lah kalau dari depan. Iya benar-benar. Iya. Lorenzo bisa nggak sih balapan sebenarnya ya kan? Dan gue itu ingat pas lagi press conference itu Brad Binder itu komen, dia sebenarnya ada gap yang bisa gue kejar nih. Tapi ngeliat si konsistensinya si Francesco Bagnaia ini, kayaknya gue nggak bisa ngejar Pecco nih katanya nih. Dan bahkan nih kita lihat ini 2 lap sebelum selesai gitu kan, Iya. masih ada 152 gitu kan. Sementara Kondisi ban udah mulai botak lah, botak habis lah ya kan. rem udah mulai panas gak rupa, tapi emang Bagnaia kan sempat ngomong juga kan, dia pas lagi awal-awal itu sprint race terutama itu ada masalah chatter katanya ban belakangnya kan. Betul. Ducati itu semua masalah chatter sebenarnya. Ya. Malah sebenarnya yang nggak orang tuh kayak Martin tuh nuduh sebenarnya Pecco dong tuh yang nggak chatter. Kita semua chatter, kayak dia bikin politik sebetulnya kan. Dia mungkin pengen bilang ke Franco Morbidelli, tapi Morbidelli kan nggak, ya ini San Mori dia di belakang kan ikut Jepang. Ntar kita bahas Jepangnya. Tapi kalau yang lain tuh yang emang Bastianini, terus Martin, terus ya beberapa pembalap yang pakai spek lama tuh, termasuk kalau Marquez mungkin gua nggak pernah denger dia bilang chatter ya. Enggak. Tapi emang belum mungkin ya gua baru pakai sekali bro gitu kan. Kalau lu udah pada sering, tapi karena pada ngeluhnya tuh dari tahun lalu sebetulnya. Makanya Martin nuduh yang nggak chatter tuh Pecco doang. Padahal siapa tahu gaya balapnya yang salah gitu. Nah, karena Bagnaia ngomong akhirnya setelah ada settingan di motornya, ada perubahan mungkin shock breaker lah segala rupa gitu. Masih ada chatternya juga tetap. Masih. Tapi akhirnya Bagnaia, oke, gue harus bawa motor lebih smooth lagi. Dan ternyata bener, smoothnya dia itu cepet, nggak ada masalah, nggak ada drama lah ya gitu. Nggak ada drama bener, kayak nggak ada nggak ada kita deg-degan gitu. Jorge tuh masih ada gitu kan. Jorge tuh kayak masih ada lah mistake kayak gitu, tapi emang kan itu dulu beda era juga, dimana aero fairing pun nggak terlalu gila-gilaan kayak sekarang, malah belum ada gitu kan. Nah ini emang salah satu yang kalau yang sempat gue bahas-bahas di video sebelumnya adalah paket aero fairing yang paling sempurna sejauh ini ya punya Ducati, gimana dia tetap bisa menjaga ban itu nge-grip
dengan bantuan aerofaringnya itu. Emang di sini emang kita ngeliat Peko tuh bisa memanfaatkan yang pertama adalah whole shoot device-nya itu. Yang red hat device-nya itu bener-bener kan Ducati juga pelopor inventor, jadi kayak pasti dia punya keunggulan di situ. Makanya kita pasti ngelihat pembalap-pembalap Ducati startnya kayak rocket gitu kan. Sementara di tim-tim lain kadang masih ada yang suka masalah. Aprilia, contohnya yang suka nyangkut tuh Aprilia kan. Motor ceper terus nih ya kan. Malah kayak apa anak-anak apa istilahnya anak-anak aerok gitu yang potong-potong downside shock kan gitu kan. Kok ceper mulu motornya kan. Sementara si Ducati tuh bener-bener lu udah selesai motornya bakal ke engage gitu, ya dia langsung ngebut lagi gitu kan. Nah kita pasti dan teman-teman yang nonton MotoGP Qatar juga kemarin kan udah bilang, wah ini Bagnaia emang yang terbaik di balapan. Tapi ada beberapa pembalap nih yang bisa nempel-nempel nih. Ya, sebenarnya ada sorotan juga untuk KTM. Nah di sini tuh KTM nih kelihatan gitu kan, KTM tuh punya akselerasi dan top speed sebenarnya yang nggak kalah sebetulnya. Ya, bahkan bisa ngalahin nih Martin terutama tuh yang. Iya benar. Ini kita bakal buka sedikit ya di sini data top speed yang di balapan kemarin. Jadi sebenarnya untuk rata-rata top speed itu sebetulnya masih dipegang sama Bastianini untuk 5 top speed terbaik ya. Tapi sebenarnya KTM tuh ada nama Pedro Acosta tuh di posisi kedua. GP cuma 0,1 km per jam gitu. Bocah kematian memang. Bocil-bocah kematian. Di mana kita tuh diingatkan kepada kembalinya Marc Marquez tahun 2000 Prodigy 2013 kan ibaratnya kemarin ada battle di mana Marquez lawan si Acosta tuh kayak Marquez duluan Rossi gitu kan. Itu salah satu yang pas itu kan bahkan pas Acosta itu udah mulai ngejar-ngejar bahkan sempat posisi keempat tuh ngalahin Marquez itu. Gua udah langsung podium nih kayaknya nih anak nih. Meskipun nah di sini kita lihat tuh betul-betul kalau emang kita lihat Binder pun top speednya juga 356,4 cuma beda tipis. Sementara Ducati tuh kalau selain Bastian ini rata-rata tuh di bawah lah, malah Pecco tuh paling lambat loh ya karena dia di depan dia nggak slipstream terus juga misalnya jadi dia paling lambat 350 aja nggak ada yang sampai gitu kan. Nah kalau kita lihat nih data-datanya segala macam benar-benar kayak Jorge Martin tuh nggak jauh beda sama rombongan San Mori di belakang, ya kan? Tapi teman-teman juga pada ngeliatin ini kok yang disorot itu doang gitu ya. Ya nanti kita bahas ya kan. Tapi sebenarnya emang Jorge Martin atau Pecco atau pembalap GP24 lain tuh emang mungkin top speed nggak terlalu nggak terlalu bukan yang dicari lah mereka bukan yang dicari lah, tapi bagaimana cornering speed bisa jauh lebih optimal, lebih maksimal ketimbang rival-rivalnya gitu. Makanya emang pas beberapa kali tuh Binder nyalip breakingnya nggak dapet, nggak rupakan. Emang masih menjadi motor yang paling sempurna lah ya. Kayak contohnya gini kan di foto ini kan kayak kelihatan sebenarnya ketika Binder itu bisa menempel Martin di straight line ya kan, di lintasan lurus yang cukup panjang 1 km lebih tuh, ketika tikungan si KTM ini memang masih agak struggle lah ya kan, biarpun dia udah pakai sasis karbon, malah mungkin satu-satunya yang udah pakai sasis karbon sekarang gitu kan. Tapi emang bagaimana PR KTM ini adalah dia bisa mengejar rombongan Ducati nih, Ducati Cup ini yang udah meresahkan warga kan. Bagaimana Ducati Cup yang meresahkan warga ini bisa segera ditaklukkan atau diimbangi lah istilahnya gitu. Emang kemungkinan terbesar KTM sih yang bisa bikin motor. Aprilia emang seperti di tes pramusim, dia malah orang motor dientengin kan, dicari lebih ke minimum weight, dia malah ditambahin sebenarnya, lebih di overweight lah gitu istilahnya. Espargaro mungkin suka, tapi kita lihat nggak ada pembalap Aprilia lain yang bisa bertarung di top 5 gitu kan. Vinales contohnya kan. Vinales mungkin emang kebiasaan dari dia di Yamaha atau di Suzuki, dia pakai motor-motor yang emang yang lincah gitu di tikungan, bukan motor yang berat kayak Aprilia yang sekarang ini, atau kayak Miguel ya kan. Miguel Oliveira juga mungkin waktu praktis udah lumayan nih, tapi ternyata di race juga sama aja. Apalagi Raul Fernandez ya kan itu pembalap yang asal ada aja nggak sih gitu kan, kayak progresnya tuh bener-bener dia udah musim ketiga kayaknya dari zaman Tech 3 kan. Iya dari zaman Tech 3 dia udah ada, tapi ya gini-gini aja gitu kan gitu. Oke, kita ngobrolin soal KTM, menurut gua emang Binder yang paling cepet lah ya. Tapi Pedro Acosta ini gimana komentar lu nih? Wah ini emang si hiu ini nih, baby shark ini nih. Teman-teman juga pasti ngeliat kan
ini salah satu pembalap yang pasti teman-teman, wah kayaknya ini bakal calon-calon jurdun lah gitu ya. Iya. Gimana nih Jenny? Kalau nggak musim ini mungkin dalam 2-3 musim ke depan Seperti gitu. dia di Moto2 ya. Betul. Kita agak sulit, kalau realistis gitu ya, agak sulit untuk mencari orang bisa juara dunia di musim pertama. Sebetulnya ya kan, iya. kejadian memang 2013 gitu kan, Marquez. Rossi pun dia baru juara dunia di musim kedua di era GP 500 kan. Biarpun gap sama poinnya waktu itu sama Kenny Robert Junior sebenarnya nggak jauh gitu Iya. kan. Nah mungkin gue ngelihatnya adalah Acosta tuh bakal mengulangi apa yang dilakukan oleh Rossi sebetulnya. Tahun belajar dulu. Tahun belajar dulu. Nah, Malah kalau gue bilang dia bakal jauh lebih safe dulu. Rossi di tahun pertamanya mungkin jatuhnya lebih sering gitu ya, kan. apalagi motor Motornya 2 tak, NSR, ya kan. 500 cc 2 tak, monster ya kan, Iya. beast gitu kan. Terus dia ngelawannya pembalap-pembalap yang emang udah rata-rata udah 10 tahun di Iya, situ kan. veteran ya. Veteran, bener-bener veteran gitu kan. Jadi ya gue ngeliatnya emang di sini ya kita ada salah satu cuplikannya juga sebetulnya. Gimana seorang Pedro Acosta nih apa ya, agak mengobok-obok Ya, benar. namanya Marc Marquez gitu. Ya, Sorry, yang mana ya? itu kayak ngasih tahu lah apa Iya, sih. pokoknya Gue di- ingat komentatornya itu bilang bahwa ini adalah saatnya era baru nih Iya, katanya betul. nih. Kan di sini kan kita lihat di Acosta tuh sebenarnya dari P10 gitu kan. Bagaimana dia bisa pelan-pelan sempat bertarung ke top 5 gitu Iya. kan. Biarpun emang kelihatan di sini adalah rookie mistake-nya dia tuh banyak banget gitu kan. Apalagi untuk manajemen ban. Mungkin kalau di Moto tuh dia mungkin karena ban Dunlop yang agak keras mungkin ya. Karkasnya lebih Iya. kuat jadi bisa tahan sampai ya lap-lap menjelang akhir lah. Sedangkan si Acosta ini teman-teman juga kan ngeliat kan, wah ini bisa nih podium kok kendor bahkan kendornya parah banget sampai Iya, di belakangnya Espargaro kan. Espargaro gitu. Ternyata emang tire manajemennya dia ya. Ya, ini kan contohnya nih kayak gini kan. Bagaimana Acosta udah bisa nyalip Bastianini gitu kan. Bastianini pernah menang loh di Qatar gitu kan. Dan pakai motor tim pabrikan nih sekarang. Iya. Dan dia juga ngelawannya pun langsung duo Gresini Abang Ade yang Iya. juga kenceng ini gitu kan. Jadi emang kita bisa tunggulah seenggaknya minimal sampai cari depan tuh Portimao ya. Menurut gue di Portimao tuh tracknya KTM nggak terlalu karena emang tikungannya terlalu teknikal lah. Di situ masih bisa milik Ducati. Tapi kalau misal udah masuk ke Jerez, terus nanti ke Lemang gitu, mungkin KTM udah mulai bisa ngelawan tuh di Ya. situ. Intinya kalau gua lihat mungkin Acosta sekarang ngumpulin data dulu nih, Betul. pengalaman dulu. Lihat-lihat dulu lah Ya. lawan-lawan yang gue mungkin kalau jadi Acosta mungkin realistis ya kan. Ya. Gue nggak bisa lah lawan langsung Pecco, Wah. Martin susah gitu kan. Tapi coba Jumawa itu iya, namanya. iya Jumawa, Binder juga susah. Ya. Tapi kita lihat di Ducati yang satelit nih ya kan. Coba lawan Marquez dulu deh. Nah. Udah kelihatan kan kemarin sebetulnya seorang Acosta ini bener-bener bikin Marquez tuh agak apa ya? Mungkin Ya. udah mulai deg-degan gitu Iya. kan. Kayaknya salah nih pindah gua. Iya. Kayak sebenarnya ada kalau kita ngomongin Marquez juga gimana Han menurut lo? Performa dia bersama tim baru, Ya. motor baru sesuai harapan lu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya gua dan teman-teman juga pasti berharapnya Marquez ini bisa podium ya. Karena emang di sprint race nih kemungkinan cuma gara-gara Iya. kena Pak RT doang Iya, nih. lawannya PRT kan kayak orang yang selalu diremehin lah sama Iya, kita kan. underdog lah ya. Underdog ya kan, tapi Nah. dicintai gitu kan. Nah, pas lagi balapan, gue udah ngeliat, wah Marquez nih bisa nih teman-teman nih untuk podium. Ibaratnya membuktikan pilihan dia nih. Gue bener nih, nggak apa-apa deh naik motor Ducati tim satelit. Yang penting gue pakai motor terbaik. Dan menurut gue emang sesuai lah ya gitu. Emang nggak langsung podium dulu, tapi target dia untuk bisa masuk 5 besar ini udah dapet lah gitu. Dan sempat ada fight-fightnya juga meskipun ya pas zaman sama Acosta itu agak-agak kurang sih. Gimana nih? Ya. Nah, kalau gue sebenarnya pengen minta komentar ke Bang Joni nih. Nanti kita insert Bang Joni, gimana nih komentarin soal Marc Marquez Ya. ini. Ntar kita masukin jawabannya dia. Karena dia ini orang yang benci tapi cinta dia sama Iya, Marquez ya bener kan. nih. Bener kan? Jadi gua harus minta pendapatnya dia Ya. karena gue selalu kalau ngebahas Marquez kayak gue mulu gitu kan. Nah. Apa sih Marquez Kayaknya gitu lu, kan. kayaknya lu fanboy dia banget gitu Iya, ya. padahal nggak juga gitu Nah, kan. justru dari komentar haters ininya justru yang paling Iya, jujur nih. kita harus ya Bang Yuni harus jawab ini. Nanti kita masukin jawabannya. Nah, Bang Yuni silahkan komentar ya. Ngomongin Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 kemarin, boleh saya katakan jempol. Memang belum jempol 2 sih. Kalau jempol 2, dia harus meraih kemenangan. Namun kalau kita melihat performa Marc Marquez kemarin dengan adaptasi yang katakanlah cukup mepet karena 11 musim dia menunggangi motor Honda RC213V
dan sekarang naik Desmosed GP 23 itu butuh adaptasi yang cukup cepat. Namun begitu ini menunjukkan kapasitas seorang Marc Marquez, pembalap juara dunia MotoGP 6 kali yang mampu kemudian tampil apik di MotoGP Qatar. Bahkan beberapa prestasi yang dia capai adalah menjadi motor MotoGP Desmosed GP 23 terbaik yang finish di posisi keempat. Marc Marquez hanya kalah dari Desmosed GP 24 dan juga KTM RC 1624 yang mana Francesco Bagnaia dengan GP 24 juara, Brad Binder kemudian di posisi kedua dengan KTM RC 24 dan juga Jorge Martin yang menggunakan Desmosed GP 24. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana seorang Marc Marquez mengubah gaya agresif saat 11 musim bersama Honda yang tampil dari awal untuk menekan sehingga bisa melesat ke depan. Kali ini dia mencoba untuk menahan emosinya dan bahkan dia sering berkata, wah, saya harus bisa menjaga emosi saya. Jangan seperti naik Honda, ini naik Ducati. Dia pertahankan itu ritmenya dan kemudian bahkan dia tidak terpengaruh saat dia mendapat tekanan dari seorang Pedro Acosta. Tetap dia jalankan misinya dengan sangat maksimal dan kemudian di saat lap-lap tinggal tersisa 10 lap tersisa, Marc Marquez pun mengeluarkan semua performanya dan akhirnya dia bisa menyalip kembali Pedro Acosta dan finish di posisi keempat. Sayangnya Pedro Acosta yang seharusnya bisa finish di posisi keempat karena kurang pengalaman terkait dengan strategi menjaga tingkat keausan ban, dia harus finish cukup jauh. Dan kemudian juga Marc Marquez ini patut diwaspadai, apalagi nanti ketemu ronde keduanya adalah Portugal di Portimao dan nanti ronde ketiganya di MotoGP Amerika, di mana karakter performa motor Desmosed GP 23 tahun lalu sangat apik dengan Pecco Bagnaia berhasil menjadi juara di sprint dan di main race. Jadi saya rasa jangan pernah kecilkan seorang Marc Marquez meskipun dia mengambil keputusan yang cukup kontroversial musim lalu di mana dia harus pindah dari skuad Honda pabrikan ke istilahnya pindah ke skuad satelit MotoGP yang ya secara performa tidak bisa upgrade karena motornya pun harus menggunakan motor versi tahun lalu. Tapi sejalan dengan waktu, saya rasa Marc Marquez akan bisa memaksimalisasi dan juga tampil cukup baik di atas Desmosed GP 23 tahun ini. Pokoknya kalau kata Bang Napi nih, untuk menegaskan performa Marc Marquez tahun ini ya begitulah. Waspadalah, waspadalah, Marc Marquez is back. Oke, itu dia pendapat Bang Joni. Sebenarnya ya pasti dia jawabnya gitulah. emang karakternya dia gitu, tapi Iya. bener sih menurut gua siapa yang Ya, benar. gitu. Nah, Han, sebelum sesi terakhir puasa aus ya. Nah. Tapi kita boleh lah ngata-ngatain Ya, ngata-ngatain roasting, iya, angkat-angkat dikit lah mau yang bilang. mau di roasting. Oke, gua udah tahu nih arah lu mau kemana dan teman-teman juga. Waduh. Ini motor ada gak sih kemarin balapan? Ini sih bukan San Mori lagi, Je. Parkir kalau ini bahasanya. Jadi kita lihat ada 3 motor Jepang ya Iya. kan. Itu LCR benang livery doang lah gitu. Ya, tapi gua akui keren, Castrol Keren, ini. iya. Castrol keren. Legend gitu. Legend gitu, zaman-zaman kita dulu nonton Superbike. Cuman gila, nggak masuk 10 besar coba. Satu pun nggak ada loh. Nggak ada loh. Gila loh, teman-teman yang gue masih inget ya komentarnya apa tuh? nih. Pas gue lagi nulis artikel di Motor Plus bahwa ini pabrikan Jepang nih lagi ampas banget nih. Gue langsung dihujat. Kesannya kayak, wah pabrikan Jepang nanti bisa bakal berjaya segarupa. Iya. Ya ternyata teman-teman lihat lah lap time-nya segarupa. Ya, terutama tapi ada hal yang menarik menurut gua adalah pabrikan Jepang ini melakukan apa yang Ducati lakukan di awal 2000-an. Top speed tinggi-tinggi, beloknya apaan sih? Ya. Lu bisa belok kasih motor gitu. Yamaha pas lagi pramusim, Iya. wah gila 340 udah Iya. sesuai dengan harapannya si Quartararo, nih. iya. Ternyata pas balapan Quartararo bilang belum ada perubahan. Iya, gak ada ubahan, biarpun udah pakai knalpot cacing gini ya kan. knalpot brong. Ntar itu mah diginiin dong. Ya 11 ya paling cepet kan Quartararo ini. Terus Van Mir. Juan Mir. Ini dua-duanya juara dunia loh, jangan sembarangan. Tapi yang paling sedih menurut gua dari semua pengguna motor Jepang tuh Luca Marini. Nah, bener tuh. Gimana, Je?
Bahkan ada ininya kan, kayak ada di upload kan nih video di MotoGP dari VR46 nya di upload kayak murid-muridnya Rossi nih ngeliatin nih motornya si Honda nih, ntar kita masukin aja. Ini sorry gua nggak masukin karena belum gua download. Gua baru lihat juga tadi kayak Dagi ngomongin ini mungkin kayak Enea atau mungkin Peko, lu bilang serius lu naik motor kayak ginian nih. Ini kan orang-orang pada di komen, ini mah blade dikasih aero fairing gitu kan. Ini mah udah blade 110-nya MP gitu kan. Dikasih aero fairing aja ini mah ya kan. Tapi kita masukin lah ya kan meme-meme kayak gitu. Tapi emang menurut gua Marini emang sebetulnya dia adaptasinya pasti bakal susah gitu kan. Banget nih. Maksudnya dari Ducati motor termudah gitu ya ibaratnya untuk level pembalap motor termudah yang bisa dikendalin, terus dia harus tiba-tiba mengendarin motor yang sama Marquez aja sama Mirai tahun lalu berakhirnya di gravel mulu gitu kan. Malah gue kayak bersyukur gitu, agak jarang kan kayak lu ngelihat nggak ada kedap-kedap sini pembalapnya yang jatuh Honda gitu kan, nggak ada itu di Qatar. Repsol Honda itu kayak BPJS banget, jatuh mulu gitu kan, kasihan gitu sebenarnya kan. BPJS itu celotekan Marquez yang waktu di Mandalika kan. Bener-bener ya ibaratnya masih agak jauh lah untuk Honda. Bahkan gue bilang kalau di 35 seri pun belum, mungkin baru ada progres dia setelah di summer break, karena emang konsesinya dia harus benar-benar dipakai banget nih. Udah harus tes gila-gilaan, harus manfaatin tes ridernya secara maksimal, dan dia juga punya kebebasan. Lu mau ganti mesin silahkan, aero fairing silahkan, nggak ada batasan gitu kan semuanya. Jadi benar-benar emang ini waktunya mereka semua berbenah untuk nggak dihujat San Mori mulu tiap minggu gitu kan, ditambah sama kalau Morbidelli dibilangnya apa? Paduka Franco gitu kan. Yang juga kalau Morbidelli kan emang habis crash kan. Kondisi belum fit, sempet hilang ingatan juga gitu kan. Itu apes lah. Gitu apes lah ya kan. Itu istilahnya apes lah. Lu pakai motor spek paling baru tapi ikutan rombongan kayak gini kan kayak apa gitu kan. Dan gua sih ngelihatnya ya sekarang Repsol Honda itu menurut gua kayak teman-teman fansnya MU, sabar-sabar aja, sudah, sabar-sabar aja. Itu ada bantalnya tuh di situ. Harusnya kita pakai aja. Kalau tapi pasti ada kan fans-fans yang ngerasa di sini, Honda ntar bisa bagus kok, Yamaha bisa bagus kok, pasti ada orang-orang kayak gitu. Ini gimana kerja kerasnya? Karena emang Luca Marini kan datang bukan buat juara sebenarnya, dia untuk ngebantu ngebangun motor ini bisa kompetitif lagi gitu. Sebagai pembuktian kalau emang Marini itu bukan sekedar orang yang bisa pakai doang, atau sebagai rebuild reputasinya dia lah gitu kan. Karena emang untuk jadi pembalap yang bagus tuh bukan hanya lu bisa menang balapan atau podium balapan aja gitu kan, tapi bagaimana lu bisa ngembangin motor untuk bisa kembali lagi kompetitif. Bener gitu. banget tuh. Ya itu yang dibutuhkan, apalagi setelah ditinggalnya Dani Pedrosa ya. Repsol Honda tuh butuh orang-orang yang mekanisnya bagus gitu, bisa ngebantu. Itu sebenarnya emang sebuah hal yang kecolongan gitu kan dari Honda itu bisa lepas dari Pedrosa ke KTM. Mungkin waktu kita mikir apa sih Pedrosa ke KTM, waktu itu motornya jelek banget kan, sasis tralis gitu kan, motor kayak dikit-dikit jatuh. Tapi ternyata setelah masuk ke Pedrosa itu seperti yang Bang Joni bahas di edisi-edisi lalu gitu kan, emang dia itu memberikan masukan yang akhirnya bisa bikin KTM itu seperti ini sekarang gitu. Ya teman-teman yang fansnya Yamaha ya sabar aja lah ya, sabar-sabar aja ya. Karena gue fansnya Yamaha. Menurut gue salah satu pembalap yang paling raw speednya paling bagus itu Fabio Quartararo. Cuman emang old school gitu, cuman ya sabar aja lah, kita di 10 besar aja gitu kan, nggak masuk TV gitu. Kayak sebenarnya kayak aneh ya, orang baru terakhir juara dunia 2021 kan. 21. Tapi sekarang performanya udah kayak gini tuh kayak ngerasa aneh gitu kan. Bener-bener terlalu jauh nih gapnya dengan Ducati soal pengembangan motor. Ya emang Ducati itu bagus strateginya dia dalam membangun motor itu kan. Jadi dia semua tim mau satelit pun datanya dibuka semuanya bisa sharing segala rupa. Terus beberapa part juga yang baru-baru kebagian juga nih, meskipun timnya kayak Gracie nih kayak gitu. Jadi lebih demokratis lah bahasanya gitu, nggak cuman di satu dinasti doang. Satu dinasti, satu orang doang. Orang doang yang pakai gitu. Oke Han, kayaknya udah cukup dulu nih. Jadi kita bakal mungkin bahas setelah Portimao. Ya semoga Bang Joni cepat sembuh juga sebetulnya. Gue juga berharap pengen denger hujatannya Bang Joni nih. Iya, kita tadi gitu kan. Ya. Tapi ya mungkin kalau bisa di Portimao belum ada ya penonton ya bersabar aja sama kita berdua gitu kan. Yang banyak kan hujatnya sebetulnya. Tapi ya harapannya sih gua juga nanti di Portimao bisa
seseru inilah ya balapannya ya. Ya berharap sih ini kompetitif biarpun nggak mungkin gitu. Ya, karena apa ya, balapan motor itu kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu gitu, bisa jatuh kayak Jack Miller kan awal-awalnya tiba-tiba hilang gitu kan hilang kayak gitu. Jadi emang salah satu yang ini musim yang paling seru lah. Baru balapan satu aja udah kayak gini nih, Bang. Ya, betul. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih komentarnya soal MotoGP Qatar di 2024 bawah ya. Atau mungkin pengen, Bang, coba ulas juga nih Mario Aji di Moto2 misalnya, atau pembalap lain gitu kan. Tulis aja biar kita bisa banyak bikin konten, banyak-banyak ide soal balapan motor di channel Motor Plus. Karena kita sekarang Motor Plus GP nih, bakal banyak. Sebenarnya Motor GP Plus ya. Motor GP Plus berarti nyebutnya aja ya? Nyebutnya Motor GP Plus. Ya. Bakal banyak konten balap nih di channel YouTube. Saya Firdaus. Saya Uje, pamit dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you.